pagi anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Masih semangat? Semangat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Belum semua Pak. Di semua ya. Oke anak-anak. Satu orang pimpin kita. Marilah kita siapkan kita untuk berdoa. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama salam Maria, salam Maria, dan pujilah Engkau yang tersebut kita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Allah, berdoa kami berdosa ini sekarang dan waktu nanti. Amin. Terima kasih Pak. Anak-anak, sebelum kita masuk materi, Bapak akan nyanyikan sebuah lagu nasional Indonesia. Oke, dari situ adik-adik maju ke depan untuk menyanyikan sebuah sampai berlukis sampai berlukis pulau-pulau satu bergabung menjadi satu pulau Indonesia tanah air berjanji padamu menentukan hari karena airku Indonesia. tangan untuk Aditya Tegi. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peta Indonesia ya. Oke adik-adik, silakan baca ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu namanya judul dari kota kita. Siapa yang tahu pengertian dari peta Indonesia? Tahu Pak? Gambar dari satu wilayah Pak. Ada yang lain? Gambaran Oke, Bapak akan menjelaskannya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang data yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta digunakan untuk menunjukkan letak suatu wilayah, arah, jarak, dan keadaan pada suatu daerah. Oke, anak-anak, melalui peta kita dapat mengetahui letak pulau, provinsi, gunung, sungai, laut, dan batasan wilayah. Seperti di gambar peta ini. Lanjut. Oke adik-adik, kita lanjut dengan fungsi peta. Peta memiliki fungsi antara lain itu, yang pertama itu menunjukkan letak suatu tempat. Yang kedua itu mengetahui arah dan jarak. Yang ketiga mengetahui kondisi wilayah. Yang keempat itu membantu kegiatan pembelajaran. Yang kelima menambah pengetahuan tentang wilayah Indonesia. Baik anak-anak, kalian tahu itu komponen dari peta? Siapa yang tahu komponen dari peta? Ada arah langit Pak. Ada yang peta lain? Pak. Judul peta Pak. Ada yang lain? Ada agenda Pak. Komponen pada peta itu anak-anak. Yang pertama itu judul. Judulnya itu yang adik-adik baca tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya judul peta. Yang kedua itu skala. Skala di dalam peta ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu tentang skala peta. Oke anak-anak, lanjut dengan skala. Skala adalah perbandingan
perbandingan jarak baru peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga itu arah matangi. Ini arah matangi anak-anak ya. Yang di sebelah ada bagian barat, utara, selatan, dan timur. Arah matahari ini untuk menunjukkan satu wilayah dan sebuah kota. Lanjutnya keempat itu legenda. Legenda adalah keterangan simbol-simbol pada peta. Ini namanya legenda. Untuk mengetahui keterangan ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan batasan provinsi. Yang kelima itu simbol. Simbol digunakan untuk menunjukkan penampakan tertentu. Contohnya itu gunung, sungai, kota, dan jalan. Oke, anak-anak, di dalam gunung apa saja yang kalian ketahui? Lautan, Pak. Luas, Pak. Dan yang lain? Di sungai, anak-anak, apa yang kalian lihat? Ikan, Pak. Air. Apa lagi? Apa lagi, anak-anak? Di situ, Pak. Darat, Pak. Oke. Yang keenam itu garis tepi. Garis tepi adalah garis perbatasan pada peta. Seperti yang gambar ini namanya garis tepi. Oke, lanjut ke letak Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Oke, dulu apa yang kalian ketahui, anak-anak? Samudra? Oke. Indonesia disebut negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Ya. Lanjut ke pulau-pulau besar di Indonesia. Siapa yang tahu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? Coba tunjukkan di gambar ini. Masih Bapak, Ya. ini satu Pak, Itu namanya pulau apa? Pulau Sumatera Pak, Yang kedua, ini Pak, pulau. Pulau Kalimantan Pak, Oke. Ketiga, ini Pak, pulau apa itu namanya? Pulau Papua Pak, Oke. Yang keempat, ini Pak, pulau Pulau Jawa Pak, Jawa. Yang kelima itu ini Pak, pulau. Pulau Sulawesi Pak. Terima kasih Pak. Di sebelah barat Indonesia itu ada pulau Sumatera. Di bagian utara Indonesia itu ada pulau Kalimantan. Oke, anak-anak, Indonesia memiliki banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama itu di bagian timur Indonesia, barat Indonesia itu ada pulau Sumatera. Di bagian utara Indonesia itu ada pulau Kalimantan. Di bagian selatan Indonesia ada pulau Jawa. Di bagian timur Indonesia ada pulau Papua. Dan di bagian tengahnya ada pulau Sulawesi.
Kanak-kanak, di Pulau Sumatera itu ada berbagai banyak provinsi. Yang pertama itu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan di Pulau Jawa ada berbagai banyak provinsi juga. Yang pertama itu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Di Pulau Kalimantan itu ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan di Pulau Sulawesi ada yang pertama itu ada Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terakhir itu Pulau Papua. Yang pertama itu Provinsi Papua, Papua Tengah. Yang kedua itu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Anak-anak, lanjut ke pembagian wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas banyak provinsi. Setiap provinsi memiliki ibu kota dan ciri khas masing-masing. Contohnya itu Provinsi Jakarta, ibu kotanya itu Jakarta. Jawa Barat, ibu kotanya itu Bandung. Jawa Tengah itu ibu kotanya Semarang, dan Bali ibu kotanya Denpasar. Nusa Tenggara Timur itu ibu kotanya apa? Oke. Kanak-kanak, lanjut ke penampakan alam Indonesia. Penampakan alam Indonesia adalah keadaan alam yang terdapat di suatu wilayah. Contohnya itu penampakan alamnya itu di gunung, sungai, danau, laut, dan pantai. Penampakan alam di gunung anak-anak itu disebabkan oleh apa? Anak-anak, penampakan gunung di gunung itu disebabkan oleh kelalaian manusia itu membakar hutan sembarangan dan memotong pohon-pohon yang ada di gunung. Itu makanya banyak yang terjadi longsor dan lain sebagainya. Anak-anak, lanjut ke manfaat letak Indonesia. Letak Indonesia memberikan banyak manfaat, antara lain itu memiliki tanah yang subur, memiliki kekayaan laut yang melimpah, menjadi jalur perdagangan dunia, memiliki beragam budaya. Oke, hari tadi, apakah kalian sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi? Sudah, Pak. Sudah.
Oke. Coba jelaskan ulang apa yang dijelaskan Bapak ya tadi ya. Coba satu-satu untuk menunjukkan letak suatu provinsi di setiap pulau di Indonesia dan beserta dengan ibu kotanya. Apa yang dijelaskan itu Pak? Maksud semua Indonesia ada Bapak atau semua provinsi? Provinsi dengan ibu kotanya, serta ibu kotanya. Oke teman-teman, dari sini saya mau mengulangi apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Fauzi tadi. Oke, yang pertama saya mulai dari Pulau Sumatera. Di mana di Pulau Sumatera ini teman-teman tadi Bapak Fauzi bilang ada 10 pulau, 10 provinsi. Yang pertama Provinsi Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Kemudian Provinsi Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Kemudian Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Kemudian Provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Provinsi Jambi, ibu kotanya Jambi. Provinsi Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Dan Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Oke, lanjut ke Pulau Jawa. Yang pertama Provinsi Banten, ibu kotanya Serang. Provinsi DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Kemudian Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Provinsi Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Kemudian Provinsi DI Yogyakarta, ibu kotanya Yogyakarta. Kemudian Provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Lanjut ke Pulau Kalimantan ya teman-teman. Di Pulau Kalimantan ada 5 provinsi. Yang pertama Provinsi Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Kemudian Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya. Kemudian Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarbaru. Kemudian Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda. Dan Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor. Oke teman-teman, kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Yang pertama Provinsi Sulawesi Utara, ibu kotanya Manado. Kemudian Provinsi Gorontalo, ibu kotanya Gorontalo. Provinsi Sulawesi Tengah, ibu kotanya Palu. Provinsi Sulawesi Barat, ibu kotanya Mamuju. Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. Kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara, ibu kotanya Kendari. Oke teman-teman, sekarang kita ke Pulau Papua. Yang pertama pulau di Pulau Papua itu ada berapa provinsi? Ada 5 provinsi. Yang pertama Papua Selatan, ibu kotanya Merauke. Yang kedua Papua Pegunungan, ibu kotanya Jayawijaya. Yang ketiga Papua, ibu kotanya Jayapura. Kemudian Papua Tengah, ibu kotanya Nabire. Kemudian Papua Barat, ibu kotanya Manokwari. Dan Papua Barat Daya, ibu kotanya Sorong. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, silakan tangan. Oke anak-anak, kita lanjut ke batasan wilayah. Ya, bukan tentang astronomi Indonesia. Siapa yang tahu tentang astronomi Indonesia? Coba. Oke, berapa letak astronomi Indonesia? Mulai dari Silakan maju ke depan. Banyak. mulai dari 8 derajat bintang utara sampai dengan 12 derajat bintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 151 bujur timur. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan tepuk tangan untuk adiknya. Oke anak-anak, kita lanjut ke sikap mencintai Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, anak-anak, kita harus yang pertama itu bangun terhadap
negara kita sendiri yaitu Indonesia. Setelah itu menjaga persatuan. Yang ketiga itu menjaga lingkungan. Yang keempat itu menghormati keberagaman suku dan budaya. Yang kelima itu menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kanak-kanak, sikap menghormati keberagaman suku budaya dan suku budaya itu seperti apa? Sikap menghormati sesama agama itu kanak-kanak seperti apa? Saling menghargai, misalnya apa? Ada yang lain? Teman yang agama lain sedang beribadah kita harus saling. Itu adalah sikap saling menghormati sesama agama ya. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak ya memberikan soal untuk kalian kerja, kalian berdiri dulu. Satu orang kita eksekutif di depan. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau bawakan sebuah sedikit. Jadi Tiga. dari teman-teman di sini saya sebagai pemimpin. Tiga. Oke teman-teman, jadi teman-teman ikut saya ya. Jadi aspeknya teman-teman lompat 10 kali. Coba teman-teman geser sedikit. Geser sedikit ya, di sini sini. Ikut saya teman-teman ya, lompat supaya kita semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Apakah kalian sudah? Sudah Pak. Baik. Habis ini kalian harus mengerjakan tugas ya. Oke Pak. Bapak akan baca saja atau tulis di depan kan? Di depan, Pak. Baca saja. Baca saja ya. Oke. Silakan ambil poin nanti. Pergi juga. Ini. Sudah. Oke. Silakan tulis ya. Sudah. Nomor 1 ya. Gambaran permukaan bumi pada bidang data disebut. Sudah. Sudah Pak. Bapak baca ulang ya. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar disebut. Yang kedua itu pulau terbesar di Indonesia bagian timur adalah. Yang pertama itu A. Jawa, B. Papua, C. Bali, D. Madura. Lagi soal nomor 2 ya Pak. Yang lagi soal nomor 2 ya. Pulau terbesar di Indonesia bagian timur adalah A. Jawa, B. Papua, C. Bali, dan D. Madura. Sudah? Sudah Pak. Oke, soal yang ketiga itu Indonesia diapit oleh 2 samudra yaitu A. India dan Pasifik, B. Atlantik dan India, C. Pasifik dan Atlantik. Oke anak-anak, lanjut dengan nomor 2 sudah ya. Keterangan simbol pada peta disebut.
A. Judul. B. Legenda. C. Skala. D. Garis tepi. Sudah? Sudah Pak. Oke. Yang nomor kelima, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur adalah A. Mataram, B. Kupang, C. Ambon, dan D. Jayapura. Oke, lanjut dengan soal isian ya. Nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan peta? Nomor 2 sudah belum. Nomor 2, sebutkan 3 fungsi peta. Nomor 3, sebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Nomor 4, apa manfaat letak Indonesia? Yang terakhir itu nomor 5, mengapa kita harus menjaga persatuan Indonesia? Oke, kalian kerjakan tugas itu ya. Nanti kalau selesai tugasnya, tolong presentasi di depannya. Satu-satu maju. Silakan kerja. Ya. Nomor berapa? Nomor 2. Sebutkan 3 fungsi peta. Sudah selesai anak-anak? Belum? Sudah Pak. Sudah? Oke. Nanti kalau sudah, satu-satu maju ke depan ya. Dibacakan hasil pekerjaan kalian. Soal nomor berapa? Nomor 5 jadi Pak. Soal isian kah? Iya Pak. Sabar ya, pada 5. Apa manfaat letak Indonesia? Dan nomor 5 itu mengapa kita harus menjaga persatuan Indonesia? Tadi sudah? Nomor apa yang sudah? Kalau sudah, silakan membaca di depannya.
Sudah? Sudahkah? Jawab dong. Sudah Pak. Kalau sudah, silakan baca di depan. Maju satu-satu ya. Kalau tidak, apa yang saja yang sudah itu baca saja. Ya Pak. Nomor berapa saja yang sudah itu baca saja di depan. Silakan. Pak, kami dari Baginda tulis surat. Tidak apa-apa, silakan. Kalau sudah mengerti, silakan baca di depan ya. Bagaimana tadi soal nomor satunya Pak? Nomor satu pilihan ganda kah atau Ya, pilihan ganda. pilihan ganda? Ya. Nomor satu itu gambaran permukaan bumi pada bidang datar disebut. Betul. Oke, baik. Nomor dua itu pulau terbesar di Indonesia bagian timur adalah. Menurut saya tadi Pak B. Papua. Oke, baik. Nomor tiga itu Indonesia diapiti oleh dua samudra, yaitu. Menurut saya tadi Pak A. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, benar. Nomor empat itu keterangan simbol pada peta disebut. Menurut saya tadi Pak B. Legenda. Oke, baik. Nomor terakhir itu nomor lima ya. Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur adalah. B. Pak Kupang. Oke, tangan untuk. Ada perhatiannya. Terima kasih Pak. Oke, maju satu lagi. Suara siapnya. Siapa yang maju? Siapa yang sudah tadi? Kalau ada yang sudah, silakan maju ke depan untuk membacanya. Nomor berapa saja yang sudah, silakan maju. Pak, saya punya Pak. Nomor 4. Nomor 4, oke. Silakan baca. Dari situ saja. Oke, masih saya baik. Ya. Menurut saya tadi Pak, ada nomor 1. Peta adalah gambaran suatu wilayah yang dikecilkan menggunakan skala Pak. Oke, baik. Kemudian Pak, yang kedua, nomor 2 saya tadi Pak. Satu saja saya punya jawaban Pak. Apa itu? Dari tiga yang Dari Bapak. tiga fungsi peta itu. Menurut saya Pak, kita bisa melihat detail suatu daerah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk panitia. Adik Kardi apa kamu kerjain? Tidak kerja kan? Tidak tahu. Itu untuk PR untuk kamu ya. Nanti pertemuan berikutnya kamu akan buat cari depannya. Oke, baik. Hari ini sampai di sini saja materi kita ya. Terima kasih Pak. Satu orang pimpin kita 2 minggu pulang. Hari silakan. Teman-teman yang berpersiapan kita berdoa dalam Mohon kepada Kudus kami. sama-sama Bapa kami yang di surga Terima kasih Pak. Sampai jumpa ke pertemuannya lainnya. Terima kasih Pak. Wih. Masih lah aku ngomong.